Yang membatalkan sholat adalah gerakan besar. Jadi misalnya ada orang menggaruk seperti ini caranya. 1, 2, 3, ini sudah batal. 1, 2, 3, ini sudah batal. Kenapa? Karena ini gerakan besar. Jadi kalau gatal, cara garuknya itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullah ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa yaftaha lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sebab sujud sahwi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sebab sujud sahwi. Sebab sujud sahwi ada 4. Yang pertama, meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah, termasuk yang paling sering terjadi adalah ketika ada orang yang meninggalkan, imam atau makmum atau orang yang sholat sendiri meninggalkan tasyahud awal. Maka disunnahkan di akhir sholatnya atau sebelum salam untuk sujud sahwi. Nah, yang kedua, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika disengaja dan tidak membatalkan jika ia lupa. Nah, ini seperti makan sedikit, bicara sedikit, dan misalnya salam bersama dengan imam. Jadi makmumnya masbuk, ya, kemudian imamnya salam, dia ikut salam. Setelah salam dia baru sadar kalau saya masbuk, kemudian dia berdiri lagi, maka ini disunnahkan di akhir sholatnya untuk sujud sahwi. Nah, kemudian yang ketiga, memindahkan rukun qauli ke bukan tempatnya. Contohnya membaca Al-Fatihah di tasyahud atau membaca tasyahud ketika berdiri. Nah, jadi dibalik. Nah, terkadang ada orang baca Al-Fatihah di saat tasyahud. Nah, maka ini memindahkan rukun qauli. Nah, kemudian yang terakhir, mengerjakan rukun fi'li dengan kemungkinan kelebihan. Jadi misalnya orang ragu 3 atau 4, maka dipilih yang sedikit. Maksudnya 3, kemudian ditambah 1 rakaat, kemudian di akhir sholatnya sujud sahwi. Nah, ini sudah kita bahas. Tapi kita mau fokus ke murojaah biar lebih mungkin lagi. Kita murojaah yang ketika kita meninggalkan tasyahud awal. Jadi pekan lalu kita sudah membahas bagaimana atau apa sikap seorang imam jikalau dia meninggalkan tasyahud awal dan dia sudah berdiri. Ketika sudah berdiri diingatkan subhanallah oleh makmum, maka sikap imam ini harus seperti apa? Yang pertama, tetap melanjutkan. Jadi jangan kembali duduk. Ketika dia kembali duduk, maka ketika itu sholatnya batal. Nah, jadi imam di rakaat kedua yang harusnya dia duduk, tetapi dia tidak duduk, dia berdiri, maka ketika dia sudah dekat dengan berdiri atau sudah berdiri, maka tidak boleh kembali lagi ke duduk tasyahud awal. Karena tasyahud awal sunnah abad. Berdiri sudah masuk ke rukun. Maka tidak boleh kembali ke sunnah kalau kita sudah masuk ke rukun selanjutnya. Nah, jadi ini tidak usah. Jadi meskipun semua di belakang makmum bilang subhanallah, imamnya tetap harus berdiri dan tidak boleh kembali. Kapan dia kembali? Maka ketika itu sholatnya batal. Dan makmumnya juga yang paham tidak usah subhanallah kalau sudah berdiri. Jadi dia harus tetap berdiri mengikuti imam. Nah, kecuali kalau baru mau bangun, masih dekat, belum dekat berdiri, masih dekat dengan duduk, maka ketika itu boleh kembali duduk. Jadi kaidahnya kalau lebih dekat dengan duduk, maka duduk masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah dekat berdiri, maka
diteruskan aja, berdiri dan tidak boleh duduk. Ini yang pertama. Nah, tadi itu imamnya, jadi harus terus. Kalau makmumnya bagaimana? Makmumnya kalau imamnya terus maka tidak usah subhanallah, langsung ikut berdiri. Ketika dia orang lain subhanallah terus imamnya kembali duduk, padahal dia sudah lihat imamnya sudah berdiri, maka dia tahu ini imamnya sudah batal. Apa yang dilakukan oleh makmum supaya dia tidak batal? Mufaraqah. Jadi sebelum dia duduk kita sudah memisahkan diri. Saya niat apa? Untuk memisahkan diri. Maksudnya saya tidak mau mengikuti imam yang batal ini. Dan dia tetap melanjutkan sholatnya, dua rakaat sendiri. Nah, ini yang meninggalkan tasyahud awal. Yang kedua, sebelum kita masuk pembatal sholat, yang kedua di rakaat keempat sholat yang 4 rakaat isya, zuhur, apalagi asar. Nah ini di rakaat keempat harusnya tasyahud akhir, tapi dia berdiri, dikira belum keempat. Jadi dia berdiri artinya kelima. Ketika dia berdiri, nah di sini kita wajib mengingatkan subhanallah. Jadi lawannya tadi. Kalau tadi tidak boleh duduk. Kalau sekarang imamnya ini tahu kalau ini pertamanya ragu, makanya dia berdiri atau dia lupa berdiri. Setelah diingatkan dia sudah yakin, oh iya benar ini rakaat kelima. Maka sikap seorang imam dia harus duduk. Kenapa? Rakaat kelima batal. Tidak ada rakaat kelima. Jadi dia tetap harus duduk. Kapan dia yakin dan dia tidak duduk, sholatnya batal. Jadi beda antara yang rakaat kedua dengan rakaat yang keempat. Karena tasyahud akhir ini rukun. Tasyahud akhir rukun dan rakaat yang kelima ini tambahan. Berarti dia menambah rukun. Kalau dia yakin maka sholatnya batal. Tapi kalau dia masih ragu tetap sah sholatnya. Tetapi makmum yang di belakang kalau dia yakin ini yang kelima dia tidak boleh ikut. Dia tidak boleh ikut. Jadi makmum ketika imam berdiri ditegur. Kalau kembali ya tetap kita ikutin. Tapi kalau dia tidak kembali, misalnya dia tetap rakaat kelima, maka ada dua sikap seorang makmum. Nah, jadi jangan ikut berdiri. Ketika makmumnya ikut berdiri juga, makmumnya juga batal. Kalau dia yakin itu rakaat kelima, maka ada dua pilihan. Yang pertama adalah mufaraqah, yang seperti tadi. Jadi dia tahiyat sendiri, salam sendiri. Nah, itu yang pertama. Jadi dia sudah tidak sholat berjamaah pada tahiyat akhirnya. Kemudian yang kedua boleh tidak mufaraqah, tidak memisahkan, masih tetap berjamaah tapi menunggu, namanya intizar. Dan ini yang lebih baik tentunya. Ini yang lebih baik, masih menjaga jamaah. Jadi ditunggu tetap tasyahud, bacaan tasyahud imam terserah nanti dia baca sampai dia kembali duduk tasyahud. Kita tunggu sampai dia salam. Kalau dia sujud sahwi kita sujud sahwi, kalau dia tidak sujud sahwi kita tidak sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ngikutin imam. Kalau dia sujud wajib sujud. Nah, kalau imam sujud sahwi kemudian kita saya kan tidak salah, ya kan? Nah ini batal sholatnya. Harus ikut pas sujud sahwinya. Nah, harus ikut sujud sahwinya. Nah, jadi intizar nanti salam. Apa yang dibaca ya diulang-ulang. Diulang doanya atau diperbanyak doanya sebelum salam sampai menunggu imam selesai tahiyat dan salam. Nah ini sering terjadi dan seorang imam harus paling tidak paham soal ini biar tidak bingung kalau misalnya dia imam kemudian dia lupa harus seperti apa. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan ke pembahasan pembatal sholat. Nah, pembatal sholat ada 14. Yang pertama
Tapi sebelum kita membaca ini secara rinci, maka pada umumnya sebenarnya pembatal sholat itu dua. Tidak memenuhi syarat, dan yang kedua meninggalkan rukun. Jadi kita di awal bab sholat ini kita sudah membahas ada syarat sah sholat dan ada rukun sholat. Nah, syarat ini ketika tidak terpenuhi, maka itu artinya sholatnya batal. Atau meninggalkan rukun, maka sholatnya batal. Jadi sebenarnya secara umum itu meninggalkan salah satu rukun atau tidak memenuhi salah satu syarat sah sholat. Maka ketika itu kita bisa menghukumi bahwa sholatnya tidak sah atau batal. Nah, jadi salah satu contohnya syarat sah sholat. Ya, apa syarat sah sholat? Harus suci. Berarti kalau tidak suci berarti batal. Apa contohnya rukun? Membaca surah Al-Fatihah. Ketika dia tidak baca surah Al-Fatihah berarti sholatnya batal. Itu secara umum. Jadi kemarin kita membahas ada beberapa rukun, termasuk rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, semuanya itu. Salah satu dari rukun tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Nah, sekarang kita bahas lebih rinci lagi. Yang pertama berhadas. Jadi pembatal pertama adalah berhadas. Baik hadas kecil atau hadas besar. Nah, hadas kecil ya jelas, ya kan? Hadas kecil jelas. Nah, buang angin, buang air kecil, air besar. Hadas besar ya keluar mani. Ada orang sholat keluar mani, berarti sama, ya tetap batal. Nah, ini patokannya kapan dia membatalkan? Intinya patokannya sebelum salam pertama selesai. Apa maksudnya? Kalau dia sudah salam pertama kemudian kentut, ini tidak batal. Jadi karena apa? Salam kedua ini sunnah, ya, penyempur. Nah, yang rukun adalah salam pertama. Tapi sebelum salam pertama dia keluar angin, maka batal. Pas mau baru dibawa juga akhirnya batal karena belum selesai. Tapi kalau sudah assalamualaikum, paling tidak kum warahmatullah tidak, warahmatullah sunnah. Yang rukun kum. Selesai kum keluar sah. Selesai assalamualaikum pertama keluar sah. Nah, tetapi masih assalamu keluar berarti tidak sah. Maksudnya batal karena belum selesai. Jadi kapan selesainya sholat itu? Ketika assalamualaikum yang pertama. Nah, tapi lebih afdol ditambah dengan warahmatullah wabarakatuh, tidak usah ditambah. Lebih bagus tidak. Jadi assalamualaikum yang rukun, warahmatullah. Ini sunnahnya, titik, nggak usah wabarakatuh. Nah, ini salam. Jadi ini berhadas. Kemudian orang tidur di dalam sholat itu tidur itu tidak membatalkan sholat, tetapi dia membatalkan wudhu, ya kan? Artinya apa? Kalau wudhunya batal, sholatnya batal. Nah, kalau orang tidur lagi sujud ketiduran, batal sholatnya. Kenapa? Ya karena wudhunya batal. Dia berdiri, kemudian karena subuh misalnya ya ketiduran. Nah, kalau dia tidur beneran, maka batal sholatnya. Kecuali dalam keadaan duduk yang kita bahas dulu, ya. Kalau duduk tidak membatalkan wudhu. Nah, meskipun ada yang bertanya juga, Ustadz, kalau misalnya sholat Jumat, khutbah Jumat dia tidur sampai kepalanya gini-gini, nggak apa-apa, tidak batal. Yang penting duburnya masih tetap aman, tidak terangkat. Patokannya dubur, bukan kepala. Kalau hadisnya itu ya para sahabat itu pernah ngantuk-ngantuk seperti itu sampai kepalanya
apa ya? Apa namanya nih? Ngangguk-ngangguk seperti itu, tetapi mereka tidak wudhu, langsung sholat Isya. Nah, dari situ. Jadi tidur yang membatalkan adalah kecuali semua tidur membatalkan wudhu kecuali tidur dalam keadaan duduk. Tetapi duduknya mantap. Mantap. Nah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua terkena najis. Nah, jadi ada najis. Najis ini biasanya terbagi menjadi dua. Ada najis kering, ada najis basah. Misalnya ada apa ya? Apa nih yang jatuh-jatuh? Ya, kotoran hewan yang jatuh. Kotoran burung atau kotoran hewan. Yang lainnya jatuh. Ketika dia jatuh mengenai pakaian kita, misalnya anggaplah mana ya? Anggaplah ini kering. Ada kotoran hewan sudah lama mungkin di situ, tapi jatuh, tapi sudah kering, kena di sini. Nah, ini kalau tidak, syaratnya supaya sholatnya tetap sah, syarat pertamanya adalah harus disingkirkan seketika itu juga. Maksudnya nggak boleh ditinggalin. Sudah lihat ada najis misalnya di sini jatuh di sini misalnya, sudah tahu di sini ada najis. Nah, kemudian dilihat-lihat dulu, nggak langsung dipindahin. Nah, berarti ini batal sholatnya. Kenapa? Tidak langsung, syaratnya harus seketika itu juga disingkirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menyingkirkan najis yang kering itu tidak boleh diambil, tidak boleh disentuh, apalagi hamil. Hamil itu diambil kemudian dibuang. Ini tidak boleh. Jadi caranya begini. Nah, boleh digini tapi bukan najisnya yang kena, bukan ininya, kainnya. Jadi jatuhinnya yang ini. Gini caranya. Jadi bukan najisnya yang dipegang, apalagi dia sampai diangkat. Kalau diangkat sudah batal. Jadi syaratnya supaya dia tetap sah, kalau ada najis yang jatuh, yang pertama adalah seketika itu juga. Jadi ketika lihat langsung. Kalau ditunda, apalagi sampai 1 menit, ini sudah batal. Kalau dibiarkan di situ. Nah, kemudian caranya ya tidak seperti ini, tetapi di seperti ini atau di seperti ini. Kalau dia di sini. Nah, tetapi kalau dia di peci, ya pecinya bisa dibuang. Nah, pecinya dibuang atau apa namanya selendang ini. Nah, itu selendangnya bisa dibuang, dilepas maksudnya. Dilepas. Tapi kalau baju kan tidak bisa dilepas. Jadi makanya tadi gini, nggak usah dilepas bajunya. Yang bisa dilepas dilepas seperti peci yang tambahan-tambahan itu. Nah, kalau ada najisnya di situ, kalau dia tidak dihilangkan, berarti dia akan membatalkan sholat. Kalau tidak tahu tadi seumpama tidak tahu, setelah selesai sholat lepas peci ternyata ada kotorannya, gimana? Diulang. Berarti sholatnya ulang. Iya. Nah, tapi di situ nggak berlaku kalau tidak tahu ya tadi. Enggak. Hukum. Ya, enggak ada. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah terbuka aurat. Nah, terbuka aurat ini yang satu kan kering, satu basah. Oh, yang basah. Kalau yang basah tadi kalau yang terlepas, yang bisa terlepas, nah itu langsung dilepas. Tapi kalau di baju kemudian masih ada bekasnya, tetap harus dicuci keluar. Kalau dia misalnya masih kelihatan, biasanya kalau basah dia ada bekasnya. Nah, itu berarti harus keluar kalau yang basah. Kalau tadi itu yang kering. Kalau yang kering biasanya nggak ada bekasnya. Karena dia seperti batu atau seperti kayu yang kering itu. Nah, yang dicuci cuma bagian yang yang terkena najis. Hah? Ya, maksudnya Ya sama. Atau pindah. Kalau misalnya nggak ada jamaah, misalnya sholat sendiri, bisa pindah.
atau disingkirkan. Jadi ini sudah dibatalkan sholatnya ya? Ya, dibatalkan sholatnya. Diulang dari awal lagi. Iya, diulang dari awal. Jadi ini tadi sudah rakaat ketiga, berarti sisa 1 rakaat enggak. Diulang dari awal. Diulang dari awal. Nah, tempat sholat ini makan di sholat. ya sama. Kita tanya, apa tuh seandainya kan kalau saya kan sering ya apa tuh buang kotoran ini apa sapi. Ya. Terkadang kan baunya padahal udah dicuci tapi baunya itu masih melekat. Di mana itu? Baunya. Iya, Tapi baunya. Jadi najisnya nggak kalau ada. belum terkena sinar matahari kan kalau terkena sinar matahari kan bisa ada keringatnya. Kan Ya. itu kalau itu belum ada, belum keluar keringatnya, itu belum hilang. Itu kan seandainya Ini maksudnya yang bau ini apa ini? kotorannya, ternaknya. Tapi maksudnya yang bau kotoran Enggak, maksudnya kan ini di tangan. Berarti yang bau tangannya maksudnya. Iya. Oh, yang bau tangannya Najisnya sudah dibersihkan. dibersihkan. Pakai backlink satu botol. Oh, intinya sampai ini aja semampunya gitu aja. Sampai semampunya. Kalau nggak bisa ya sudah. Masa nggak sholat gara-gara ini belum hilang baunya. ya soalnya ini banyak sekali orang seperti itu ya, kasus seperti itu. Karena seandainya ini apa tuh kita lagi ya bersihin kandang gitu, Iya. kita buang kotorannya gitu. Itu kalau belum belum hilang ininya, belum ada keringatnya itu belum bisa hilang. Keringat kita ini maksudnya. Keringatnya harus udah keluar keringat dulu. Kita keringat Kalau dulu. udah dicuci itu nggak bisa, baunya itu masih Iya. menyengat gitu. Iya. Ya, banyak kan begitu itu. Insya Allah yang penting sudah berusaha untuk mencuci gitu aja. Ya semampunya aja, semampunya. Nanti sisa-sisanya ya itu kan di luar kemampuan kita maksudnya begitu. Nah kalau bisa atau lebih bagusnya lagi ya pakai wangian. Ya karena nanti kan orang juga dilarang ke masjid ya karena bau bawang ya, karena nanti akan mengganggu ini kan malaikat, mengganggu orang-orang yang sholat ya sama. Nah kemudian yang ketiga terbuka aurat. Auratnya terbuka. Ini kalau aurat seseorang terbuka berarti sholatnya batal. Kecuali kalau tersingkap karena angin. Tersingkap karena angin dan langsung ditutup. Jadi sama seperti tadi. Jadi tidak boleh dibiarkan. Tersingkap sama angin dibiarkan. Nah, kalau dibiarkannya itu melebihi qadrat tumakninah. Tumakninah itu berarti perkataan subhanallah yang kita bahas. Jadi tumakninah itu minimalnya aqallu tumakninah itu adalah perkataan subhanallah. Jadi kalau sudah lewat subhanallah belum ditutup maka sudah batal. Maksudnya apa? Seketika itu terbang langsung spontan langsung ditutup. Ketika ada jedahnya maka ketika itu tidak berlaku meskipun ditutup sholatnya sudah dianggap batal. Nah, kalau anak kecil yang ngangkat tetap batal. Anak kecil yang ngangkat tetap batal. Jadi misalnya ada orang sholat kemudian anaknya main-main diangkat atau diapalah sampai auratnya terlihat terbuka maka tetap batal. Yang tidak batal kalau angin. Nah, kemudian yang keempat, mengucapkan dua atau maksudnya ini mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang difahami. Nah, ini dengan sengaja ini bisa ditambah ya, biar lebih jelas. Jadi yang keempat ini mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang difahami dengan sengaja,
Nah, artinya apa? Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Kapan dia membatalkan? Kalau dua huruf atau satu huruf ini disengaja. Apa artinya tidak sengaja? Artinya keceplosan. Orang lagi sholat langsung ngomong, keluar huruf selain daripada bacaan sholat. Nah, maka ketika keceplosan, ya sabqul lisan, maka atau biar lebih jelas, ya perkataan ini dibagi menjadi dua. Ada namanya perkataan sedikit, ada yang namanya perkataan yang banyak. Nah, sedikit ini dia batal yang sedikit. Yang sedikit itu yang seperti ini, yang satu huruf, dua huruf. Nah, ini batal kalau disengaja. Batal kalau disengaja. Jadi misalnya ada dua huruf, apa misalnya? Oi. Oi dua, manggil orang. Oi. Jadi atau apa biasanya? Lu. Hah? Hei. Hey. Nah, hey ini misalnya anggaplah dua, hitung dua lah. Hitung dua. Nah, ini kalau apa? Kalau disengaja batal. Kalau tidak disengaja tidak batal. Makanya tadi bagusnya ditambah apa? Dengan sengaja. Maksudnya apa? Kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, kalau banyak itu, kalau Ibnu Hajar bilangnya tidak lebih dari 4 kata. 4 kata. Jadi 4 kata, ya, tidak lebih dari 4 kata. Ada juga sebagian ulama mengatakan 4 kalimat. Ya, tapi ya nggak apa-apa. 4 kata. 4 kata ini ada juga yang mengatakan 6 kata. Ya. Ambil yang paling hati-hati, berarti 4 kata, sengaja atau tidak sengaja, maka batal. Karena dia banyak. Jadi kalam yang banyak, meskipun keceplosan, meskipun tidak sengaja, tetap batal. Jadi ada bedanya. Kalau kalam sedikit, ngomong sedikit, ini dibagi. Kalau dia sengaja, tidak sengaja, tidak. Tapi kalau kalam banyak, sengaja atau tidak sengaja, tapi dia sudah ngomong banyak, tetap batal. Meskipun nanti dia bilang tidak sengaja, meskipun dia bilang lupa, tetap batal. Kenapa? Kalamnya banyak. Seperti itu. Misalnya ini ada anak, misalnya kan ada anak sholat rame gitu. Terus berarti itu sengaja. Kalau sengaja ya batal, meskipun sedikit. Dan apalagi sudah dipahami. Itu maksudnya diam. Itu maksudnya diam. Nah, kalau ini catatan untuk orang yang bersin ketika sholat itu, nah, sikapnya gimana itu? Kadang kan sampingnya malah yarhamukallah. Karena refleks sudah terbiasa itu ya. Nah. Mungkin ya dikumpulkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang sebelumnya, untuk yang anak kecil yang diangkat itu, misalnya ada uminya sholat kemudian disingkapkan itu, ya, itu langsung batal, atau kalau seketika itu dikembalikan langsung batal. Itu langsung batal. Yang tidak batal yang angin, ya. Nah. Walaupun tidak kelihatan sama orang. Iya, kalau sudah tersingkap. Misalnya sholat sendiri nih. Ya, tapi auratnya kelihatan, ya batal. Meskipun tidak ada orang di ruangan itu. Kan bukan orang. Nah. Jadi aurat itu tidak batal kalau dia dilihat dari bawah. Ini sholat di atas kaca, ada orang jalan di bawahnya, kelihatan. Nah, kalau kelihatannya dari bawah ya tidak batal. Kalau kelihatannya dari atas batal, samping batal. Nah, kalau yang tadi itu, ini saya pernah baca tapi ana belum tersebut kalau mazhab Syafi'i ya, biar nanti mazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya tidak batal. Tapi nanti kita cari lagi apakah ini termasuk kalam, karena sholat itu layasluh, tidak layak untuk pembicaraan
manusia. Maksudnya percakapan yang di luar percakapan sholat. Percakapan manusia di luar percakapan sholat. Tetapi kalau tasbih kan ya boleh jadi. Nanti kita rinci apakah kalau niatnya, tergantung niatnya nanti. Ini untuk tasbih aja atau apa. Nah, kayaknya ada rinciannya. Nah. Kemudian yang selanjutnya, nah ini sudah selesai nih. Ini nomor 4 sudah selesai. Nah, jadi intinya kalau dia kalamnya sedikit dibagi 2. Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau dia banyak, sengaja tidak sengaja batal. Nah, yang selanjutnya. Kemudian yang kelima, mengerjakan yang membatalkan puasa dengan sengaja. Nah, kalau di sini dikatakan, di dalam kitab ini dikatakan memasukkan sesuatu ke dalam telinga atau cairan. Ya. Nah, tapi ini agak jarang ini. Jadi orang puasa itu kalau masuk lewat telinga itu membatalkan puasa. Nah, atau makan sedikit. Makan sedikit. Tetapi di sini katanya dengan sengaja. Jadi makan sedikit ya itu membatalkan puasa. Makan sedikit membatalkan puasa meskipun sedikit. Kalau sengaja. Tetapi kalau tidak sengaja meskipun makan banyak puasanya tidak batal. Nanti ada perbedaan antara sholat dengan puasa. Nah, jadi ini kita anggap misalnya ini mengerjakan yang membatalkan puasa dengan sengaja, ini bisa kita beri contoh apa? Makan sedikit. Apa artinya? Makan sedikit, kalau dia disengaja, dia batal, meskipun sedikit. Misalnya yang kemarin ditanya itu, sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Sisa jagung, sisa daging, sisa nasi, sisa sate, ya. Sayur tempe. Kemudian disengaja dimakan meskipun sedikit, maka batal. Tapi kalau lupa atau tidak sengaja kemudian tiba-tiba masuk gitu, tiba-tiba masuk tanpa ada niat dan menyengaja, maka ini tidak batal. Karena apa? Sedikit. Jadi seperti kalam tadi, kalam, seperti ngomong kalau sedikit ya sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Sama dengan makan yang sedikit, kalau dia sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, makanya di sini ada dengan sengaja. Yang nomor 5 ini ada kalimat dengan sengaja. Apa artinya? Kalau tidak sengaja tidak batal. Nah, kemudian yang nomor 6, makan yang banyak meski lupa. Ini satu suap, satu permen. Jadi dia makan permen, tiba-tiba komat, tiba-tiba Allahu Akbar. Masih dimakan permen, tidak dibuang. Ini berarti makan yang banyak. Bagaimana sedikit sama banyak? Sebagian ulama mengatakan sedikit itu ya sebutir nasi ya masih dianggap sedikit. Tapi kalau satu suap itu sudah banyak. Satu suap itu sudah banyak. Artinya kalau sudah masuk satu suap atau satu permen, meskipun lupa, maka tetap batal. Tapi kalau satu butir nasi, apalagi setengahnya sisa-sisa daging, kemudian ditelan, ini kita lihat kalau dia sengaja makan, maka ini batal. Tapi kalau tidak sengaja, maka tidak batal. Nah, jadi sekarang sudah tahu, paling tidak sudah tahu apa hukumnya makanan yang atau sisa-sisa makanan. Terkadang ya main-main mulutnya goyang-goyang, akhirnya makanannya keluar. Nah, mau dibuang ya sayang. Kemudian yang keenam, makan yang banyak meski lupa. Nah, yang selanjutnya, jadi makan sudah jelas ini antara sedikit
Kalau sedikit bagaimana? Kalau tidak sengaja tidak batal. Tidak batal. Kalau sengaja, kalau banyak batal sengaja atau tidak sengaja. Nah, sudah. Yang ketujuh, bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut meskipun lupa. Meskipun lupa. Nah, ini paling sering ini. Jadi 3 kali berturut-turut. Nah, contoh. Tapi di sini kita jelaskan dulu bahwa yang dimaksud di sini bergerak dengan 3 gerakan. Gerakan yang dimaksud ini gerakan yang besar. Jadi ada namanya gerakan kecil, ada namanya gerakan besar. Nah, yang dimaksud di sini adalah gerakan besar. Mungkin bisa ditambahkan di sini bergerak dengan 3 gerakan, maksudnya 3 gerakan besar. Karena nanti ada gerakan kecil. Nah, yang membatalkan sholat adalah 3 gerakan besar. Nah, 3 gerakan besar yang berturut-turut. Nah, meskipun lupa atau meskipun tidak sengaja tetap batal. Nah, sekarang kita sebelum membahas ini kita bedakan dulu apa yang dimaksud gerakan besar, apa gerakan kecil. Gerakan besar, gerakan tangan itu besar, gerakan kaki, gerakan besar, gerakan kepala, ini leher ini gerakan besar. Yang gerakan kecil maksudnya jari, kelopak mata main seperti ini. Nah, ini sama syafa. Lidah atau bibir. Bibir. Tapi bukan ngunyah. Ngunyah itu gerakan besar. Nah, gini ngunyah ini namanya. Tapi goyang dikit ini. Bibirnya goyang. Nah, ini yang dimaksud apa? Gerakan kecil dan gerakan besar. Yang membatalkan sholat adalah gerakan besar. Jadi misalnya ada orang menggaruk seperti ini caranya. 1, 2, 3, ini sudah batal. 1, 2, 3 ini sudah batal. Kenapa? Karena ini gerakan besar. Jadi kalau gatal, cara garuknya itu cuma jari. Jari ini meskipun 10 kali tidak batal. Jadi gerakan kecil tadi tidak tidak sampai membatalkan. Contohnya jari, mata, sama bibir. Nah, gerakan-gerakan seperti ini meskipun banyak tidak batal. Namanya gerakan kecil. Jadi kalau mau menggaruk, tangannya diusahakan nempel ke dekat yang gatal. Misalnya gatalnya di sini. Berarti cara garuknya ini nempelin dulu. Kemudian ini yang garuk ini. Ini meskipun 10 kali, ini tidak batal. Asalkan ini tidak goyang, ininya nggak goyang. Kalau ininya goyang, ini namanya gerakan besar. Ini, apalagi nih sampai di sini. Hah? Kalau yang gatal punggung kan harus menggerakkan tangan. Nah, menggerakkan tangan tapi nanti yang garuk jarinya. Misalnya di sini ada gatal. Jadi ini di sini, kemudian nanti ini gini. Nah, kemudian nanti dikembalikan. Tapi bukan begini cara garuknya. Kalau gini ini sudah batal, 3 kali ini sudah batal. Sering. Atau setelah ruku yang banyak juga itu bangun dari ruku. Jadi ini ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, ini tangannya gini 3 kali. Nah, ini kalau goyang 3 kali berarti batal. Jadi harus direm ini tangannya ini, direm. Nah, jangan yang gini-gini. Atau gini, ngangkat sarung 1, 2, 3. Berarti sudah batal. Berarti sudah batal. Atau ngisi soft yang kosong. Misalnya di sana softnya kosong. Ada yang keluar. Saya ini mau menutup soft. Maka caranya itu jangan 1, 2, 3. Ini sudah batal ini. Langsung. Nah, apalagi langsung lompat. Nah, ini nanti batal. Jadi caranya yang bagus 1, kemudian 2. Lebih bagus berhenti. Setelah 2 ini berhenti, kemudian tinggal tambah lagi 1, 2. Sudah, seperti itu caranya. Jadi bukan asal jalan, apalagi sampai 4 kali, 5 kali. Nah, itu sudah batal. Nah, jadi menutup shop itu ya jangan terlalu jalannya hati-hati. Jalannya hati-hati. Nah, kalau bisa dijeda, kalau bisa sama ke samping, ke belakang, apalagi ke atas 1 kali batal.
Maksudnya lompat. Lompat itu hitungannya langsung 3 langkah itu sama dengan 1 kali lompat. Nanti ini nomor 8, ada nomor 8 ini melompat. Nah, melompat ini orang melompat tadi mau nutup shop, 3 kali batal. Jadi dia berijtihad. Oh, berarti 1 kali aja, berarti lompat aja. Lompat ini 1 kali lompat ini dihitung 3 kali. Langsung batal. Nah, jadi orang lompat dalam sholat itu langsung batal meskipun 1 kali. Nah, tapi kalau melangkah 3 kali hitungannya. Nah, Kalau ini Ustaz, umpamanya menguap tuh. Menguap. Diusahakan menguapnya jangan bersuara. Gitu, jangan bersuara. Karena nanti boleh jadi masuk ke kalam. Nah, itu yang pertama. Jadi usahakan ditahan juga. Kalau bisa ditahan dan cukup 1 kali. Ya kan? Nah, cukup 1 kali. Dan tidak harus 3 kali itu ya tangan saya 1, 2, 3 misalnya. Tidak harus, atau garuk 1, 2, 3. Ini kan sudah batal. Jadi boleh 1, yang ini juga 2, kakinya juga goyang 3, atau gini-gini kepalanya. Berarti itu sudah hitungan 3. Berarti sudah hitungan 3. Jadi tangannya 1 di sini, ini 1 ini gatal juga, terus kepalanya digoyangin. Berarti sudah 3 juga. Tidak harus 1 anggota tubuh. Tetapi berturut-turut. Jadi misalnya tadi goyang 1, ya kan? 1. Tapi jeda dulu. Misalnya 2 menit kemudian gerak lagi. Nah, ini hitung 1 lagi. Hitung 1 lagi dari 0 lagi. Karena apa? Sudah ada jedanya. Kalau di sini kan berturut-turut. Seperti misalnya orang nutup shop. Kalau langsung 1, 2, 3 berarti sudah batal. 1, 2, 3. Nah, karena sudah berturut-turut. Ada seorang imam kadang kan biasanya kalau sholat itu goyang-goyang terus itu gimana? Ada imamnya. Gerak terus kan ada. Gerak kiri kadang kiri. Gerak terus ada. Ya kalau 3 kali berturut-turut ya batal. Bukan imam aja, kita ini sering juga goyang-goyang sebenarnya. Sering banyak goyang. Kepala tidak ada apa-apa, goyang. Nah. Jadi kita simpulkan dulu. Bergerak di sini maksudnya apa? Gerakan besar. Nah, bisa ditambahkan di situ, dituliskan biar lebih jelas lagi. Nah, yang pertama 3 kali gerakan besar. Jadi ini apa? Syarat. Maksudnya kapan dianggap batal? Gerakan itu kapan dianggap batal? Yang pertama itu 3 kali gerakan besar. Nah, kemudian yang kedua berturut-turut. Nah, tadi sudah tahu gerakan besar, kepala, tangan, kaki. Nah, kemudian bukan untuk main. Nah, bukan untuk main. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bukan karena darurat. Nah, bukan karena darurat. Nah, yang pertama tadi apa? 3 kali gerakan berturut-turut. Nah, ini batal. 3 kali gerakan besar. Ini yang pertama. Kemudian berturut-turut. Apa gerakan besar tadi? Contohnya apa? Menggaruk tapi pakai tangan, tidak pakai jari. Kalau pakai jari ini tidak batal. Kenapa? Gerakan kecil. Atau gerakan besar tapi tidak 3 kali berarti tidak batal. 1 kali atau 2 kali berarti belum batal. Kapan dianggap batal? Ketika gerakan besarnya 3 kali. Kemudian syarat yang ketiga tadi bukan untuk main. Apa maksudnya? Kalau untuk main, baik gerakan kecil, gerakan besar, tidak harus 3 kali, baik 1 kali. Tapi kalau dia niatnya untuk main, maka langsung batal.
Jadi misalnya dia main mata sama anak-anak, dia tahu kan, oh ini tidak batalkan sholat. Dia tidak, karena dia bukan gerakan besar. Jadi dia goyang-goyang matanya, main sama anaknya di situ. Nah, karena lagi nangis, jadi dikedip-kedip. Nah ini karena mau main ini. Ini meskipun bukan gerakan besar, tetap batal karena dia niatnya main. Jadi jari juga kalau niatnya main, batal. Nah. Jadi kalau gendong anak itu kemungkinan besar batal ya. Anak nangis minta gendong, terus kita angkat itu kan gerakannya banyak itu dan sering terjadi. Ya tergantung nanti kelihatan berturut-turut atau Tidur dulu tahan. itu hitungannya gini nih sebenarnya satu. Nah hitungannya satu nanti. Nah itu nanti tergantung di sini ada darurat juga ini. Nah. Jadi apa tadi? Gerakan kecil meskipun satu kali kenapa? Batal kalau untuk main. Nah, kemudian yang bukan darurat, maksudnya ini syiddatul khauf. Jadi orang perang, misalnya orang perang itu boleh 3 kali gerakan, bahkan lebih, lebih. Kenapa? Syiddatul khauf, maksudnya ada takut, ada ketakutan. Sama dengan misalnya ada ular, ada ular atau apa lagi? Yang penting semua yang menakutkan, menakutkan. Nah ini tidak membatalkan meskipun 3 kali gerakan berturut-turut. Nah, jadi apa tadi? Bukan karena darurat. Tapi kalau karena darurat maka tidak batal. Nah, yang darurat. Kalau HP-nya bunyi, ya dibatalkan. Dimatikan. Nah, nanti itu bisa mengganggu. Kan tahu itu nanti, oh ini tunggu, gitu. Nah, jadi dimatikan. Jangan dibiarkan, apalagi lagunya dangdut misalnya. Orang pura-pura khusyuk gini, pura-pura khusyuk. Nggak bisa khusyuk. Nah, tidak bisa khusyuk. Yang sampingnya juga pura-pura khusyuk, sama aja. Nanti pasti terganggu. Nanti tidak ada suara aja ya terganggu, apalagi ada suara. Nah, kemudian apa tadi? Nah, ini sudah selesai. Jadi itu syaratnya gerakan kapan dianggap batal. Nah, sudah ini. Sudah dulu nih Mas Fatimah. Nah, Tatim. Ya, fadhol. Tentang yang nomor 1 untuk hadas itu kalau yang berhadas itu tadi misalnya gendong anak yang bawa hadas, misalnya anak kecil bawa pampers, itu apakah itu langsung batal atau ada rinciannya dalam mazhab Syafi'i? Maksudnya tadi pampers. Untuk berhadas ini kan untuk yang kita yang sholat kan nggak berhadas, tapi anak kita yang berhadas kita gendong misalnya. Itu berarti membawa najis. Apakah itu ada rincian? Membawa najis namanya itu. Oh ya, bawa najis. Iya, bawa najis. Yang berhadas anaknya. Iya sama. Iya. Batal. Langsung batal. Iya. Nah. Poinnya sama yang ini katanya masalah anak itu loh. Yang anak kecil yang belum bisa diatur kemudian dijak ke masjid dan mengganggu itu gimana hukumnya? Sebenarnya gitu, kalau masih lebih kecil ya mending tidak usah, kecuali mungkin tidak ada yang jaga ya. Darurat di rumah, kalau ditinggal di rumah sendiri kasihan. Ya kan? Akhirnya dibawa. Tetapi yang afdalnya kalau masih kecil sekali, ya apalagi belum mumayyiz, ya biasanya tidak dulu. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, ya sudah bisa membedakan ini baik, ini tidak baik, maka ketika itu baru kita ajak ke masjid. Kecuali tadi itu dalam rangka apa? Darurat. Kalau darurat ya boleh. Nah.
Itu tadi entah digendong atau menyentuh atau gimana sih Ustaz? Untuk yang ini. Digendong. Karena dia membawa nanti namanya Kalau itu. menyentuh saja misalnya. Karena misalnya kalau sorban itu ibaratnya kayak sorban itu. Oh itu. Kalau sorban itu kan atau selendang itu nanti ujung selendangnya panjang nih misalnya. Itu dijelaskan itu. Nanti kalau ujungnya itu kena najis itu batal. Jadi ibaratnya seperti itu. Apa yang kita bawa ini, apa yang melekat ini kalau ada najisnya ya batal. Jadi bukan hanya digendong ya, menyentuh saja juga langsung batal ya. Kalau menyentuh misalnya dinaiki atau apa gitu. Kalau dinaik, anak kita baru membawa najis nih. kalau dinaiki saya belum pastikan. Tapi kalau kita yang bawa ini, ini batal ini. Kan kadang nggak hanya digendong, misalnya naik atau dempet-dempet sama ayahnya atau uminya gitu. Sedangkan di situ bawa pampers gitu. Kondisi-kondisi tersebut itu. Oh, nanti itu ya tajilah tahqiq. Kalau pas tahu dia duduk di sini. Ya kadang duduk. Kalau tertawa itu, Tertawa batal. baik kecil ataupun besar. Oh senyum enggak apa-apa. Jadi kalau hahaha, nah itu batal. Kalau masih apa ada ketawa-ketawa yang tidak mengeluarkan dikit-dikit aja, nah itu tidak. Nah, tapi kalau sampai hahaha, bahkan nangis pun kalau sampai mengeluarkan suara yang banyak ya bisa batal. Enggak hanya kalau dengarkan imam terus nangis kayak gitu. iya, terus gitu-gitu, nah, itu bisa batal itu. Iya, ketambahan ketutan ini. Pengalaman. Pertanyaan besok Pak. Kelas. Tutup dulu. Nah, khatim berdoa kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.